Mari kita sambut dengan penuh semangat dan takbir Prawira Utama Bapak Haji Sugianto Parat beserta Ibu Haji Astri Asri Prawira Utama. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Mari kita bersama melafazkan zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallahu, Allahu Akbar. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Wajar kalau kita harus berzikir kepada Allah. Kita lafaz zikir dengan indah. Kita fungsikan untuk membimbing kalbu kita yang paling dalam. Agar kalbu kita menjadi kalbun yang sehat. Dalam bahasa Al-Quran disebut adalah kalbun yang salim. Kalbu yang mampu menggerakkan aktivitas hidup untuk keselamatan. Itulah kalbun yang salim, kalbun yang sehat. Sehingga aktivitas hidup kita selalu dalam koridor ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada sang uswatun hasanah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersama menghubungkan diri kita yang bahasanya adalah salawat. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik para nabi pun sudah tiada, apalagi Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya mampu menghubungkan diri kepada uswatun hasanah beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya fisik Rasulullah telah tiada. Tetapi uswah Rasulullah akan hidup bersinar di bumi alam semesta sampai kiamat nantinya. Itulah orang-orang yang beriman diproses di dalam 1 bulan. Dan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan saum kemarin membentuk kita menjadi insan yang takwa. Orang beriman diproses menjadi takwa. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati semua yang hadir. Dari mulai founder sampai mitra yang secara keseluruhan. Pada kesempatan 20 menit ini, saya akan menyampaikan beberapa mungkin bermanfaat untuk diri saya dan bermanfaat untuk kita semua. Sebagai seorang yang hobi berorganisasi sejak remaja, organisasi yang saya pilih adalah organisasi yang bernafaskan Islam, bukan organisasi yang lain. Saya memilih waktu itu adalah remaja masjid sebagai tempat saya ditempa untuk berorganisasi. Dan yang saya pilih yang tidak ada bau dengan politik. Dan juga selesai tamat sekolah saya menjadi seorang karyawan. Memilih jadi seorang karyawan di sebuah perusahaan alat berat terbesar di Indonesia. Namun di tengah jalan, saya juga berpikir bisnis merupakan pilihan baik untuk saya. Kenapa? Tadi Mbak Neneng sudah menyampaikan. 9 dari 10 adalah usaha bisnis. Namun, saya tidak begitu punya hobi jualan. Maka saya di tahun 90
maaf 89 mulai mengenal yang namanya bisnis multi level marketing. Tetapi multi level marketing belum ada yang syariah pada saat itu. Saya berkiprah di sana dan alhamdulillah pada tahun 1997 seorang downline saya di MLM Convention hadir ke rumah saya dan mengenalkan SNW kepada saya. Saya hanya bisa berkata, ini udah stres ini downline ini. Masa upline-nya diajak ke bisnis MLM yang lain. Saya tidak mau dan saya tolak. Apa yang ada dalam diri saya dan strategi beliau ditinggalkannya sebuah kaset. Kaset yang satu-satunya kaset pada saat itu berkisah tentang bagaimana seorang pemuda, seorang panglima Torik Bijia menaklukkan Gibraltar pada saat itu. Dan dalam kaset itu dia diceritakan Torik Bijia berkata, "Hei pasukanku, kita datang kemari bukan untuk kembali. Kita kemari untuk berjihad, untuk berjuang, dan bukan untuk kalah. Kita kemari menaklukkan Andalusia untuk menang. Lebih baik hidup atau mati di dalam perjuangan daripada pulang ke belakang untuk kembali." Itu dikisahkan oleh seorang waktu itu sahabat kita, Pak Halim Syahid. Dan mereka membakar kapal. Alhamdulillah, ternyata mereka mampu menundukkan Gibraltar menjadi Andalusia, jadilah Muslim. Bapak Ibu, sejak itu saya siap bergabung dengan SNW. Bapak Ibu, sebelum saya memulai bisnis itu, saya mendengar ceramah-ceramah di masjid, masjid. Kalau kamu mau dunia, ingat, kuasain ilmu. Dan dikala kamu mau akhirat, juga dengan ilmu. Jadi bagi saya tidak kenal. Saya bergabung di SNW, ilmu dulu yang saya pelajari. Tapi ilmu bukan jadi di perpustakaan kepala namanya otak. Tapi ilmu harus di action dalam perjuangan. Saudaraku, saya harus mengenal MLM terlebih dahulu. Kenali MLM. MLM adalah proses pendistribusi produk dari produsen kepada konsumen dengan sistem berjenjang yang tumbuhnya tercepat di dunia. Yang kedua, MLM adalah bisnis yang banyak diikuti hampir semua kalangan profesi. Apakah dia sebagai gubernur, karena saya pernah punya mitra gubernur, bupati, wali kota, guru, camat, tukang becak, dokter, sampai pemulung. Itulah MLM diikuti. Namun MLM itu sangat sedikit orang yang mau memahami bisnis MLM. Sehingga perasaan dia sudah 15 tahun ikut MLM, tetapi MLM dia tidak kenal dan tidak mengerti apa itu MLM. Saudaraku, nah kalau kita sudah kenal MLM, pada saat itu saya di konvensional dan mencari-cari MLM syariah ada atau tidak. Pada tanggal Ahad bulan Ahad tahun 96 dikobarkan dengan semangat MLM pertama sesuai syariah di dunia. Pada itu saya pelajari dan alhamdulillah ya, MLM itu sebenarnya mudah. MLM itu murah dan MLM itu menjanjikan. Dari tiga ini, berapa banyak orang yang tidak paham sehingga tidak sulit, tidak mudah untuk mengajak orang untuk MLM. Saking mudahnya MLM itu, kita tidak perlu pendidikan yang tinggi. Kita tidak perlu kursus demikian lama. Kita cukup mentaati apa yang diprogramkan oleh MLM itu. Yang kedua murah, tidak perlu dana jutaan, cukup modalnya sedikit aja. Tadi Mbak Neneng sudah sampaikan tentang rahmat. Yang berikutnya menjanjikan. Apa memang betul ini menjanjikan? Bapak dan Ibu saya ajak untuk punya clue. Saya yang dijanjikan insya Allah saya sudah membuktikan
janji. Nah, kenapa saya memilih MLM yang syariah? Yang pertama, kita lihat di Indonesia itu mayoritas penduduknya adalah Islam, Muslim. Nah, kenapa kita tidak masuk di MLM yang syariah? Sehingga yang orang syahadatnya sama berada bersama kita di sini. Yang kedua, ekonomis. Berapa banyak uang kita beredar di tangan orang lain? Kenapa tidak kita edarkan sendiri? Dari membelanjakan produk ke produk kita, yaitu produk Indonesia yang halalan thayyiban, sehingga uang akan beredar di tangan umat. Yang terakhir adalah religius. Nyari apa sih di SNW? Yang kita cari adalah bahagia dunia wal akhirat. Bapak Ibu, kita nggak bisa bedain kita lagi jualan, kita lagi cari duit, atau mentaati ajaran Allah. Mau sukses itu gampang, bahagia itu simpel, sederhana. Caranya taati aja ajaran Allah yang maha dahsyat itu. Kenapa? Satu ayat saja dalam surat 17 ayat 7 itu aja sudah luar biasa. In ahsantum li anfusihim. Satu ayat itu kita taati dengan baik. Insya Allah adiwira kencana akan segera kita raih. Bapak Ibu yang saya muliakan, MLM Syariah SNW. Kenapa saya ikut? Kok saya pilih MLM Syariah SNW? Kenapa? Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Hayati tadi, adalah MLM Syariah SNW memiliki visi dan misi yang mulia menurut saya. Menurut Anda, mudah-mudahan sama. Jadi oleh sebab itu, kalau kita sudah lihat tadi MLM itu mudah, MLM itu mudah, menjanjikan. Terus kenapa yang syariah? Terus saya pilih yang syariah. Di syariah itu secara politis, ekonomis, dan juga religius. Nah, kenapa saya memilih yang SNW? Yang SNW itu memiliki visi dan misi yang mulia. Alhamdulillah telah disampaikan dengan bagus oleh Ibu Direktur Pemasaran tadi. Nah, visi dan misi yang telah disampaikan itu saya tidak akan sampaikan lagi karena kita sudah dengan indah, dengan gamblang mendengar paparan visi dan misi langsung dari manajemen SGI yang luar biasa tadi. Nah, kalau kita melihat SNW itu jelas bedanya. Beda dari mana? Apalagi yang dari yang konvensional. Sedangkan sesama syariah pun itu pasti berbeda. Jadi berbeda di sini harus kita paham. Apa furqannya? Setidak sadar di dalamnya, hubungan silaturahim bukan sekedar cari uang, tetapi lengkap membangun kesuksesan, kebahagiaan yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan uswahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Bahagia di dunia. Ambillah cari rezeki apapun yang ada di bumi yang telah disediakan oleh Allah. Di mana itu? Rezeki itu dalam Al-Qur'an disampaikan oleh Allah. Rezeki itu datangnya dari Allah. Apa itu? Ada di laut dan ada di darat. Itulah yang kita ambil. Ambillah. Untuk apa kita ambil itu semua? Pergunakan kehidupan itu dengan ajaran Allah. Terus kalau sudah seperti itu, insya Allah akhirat yang namanya jannah akan kamu raih dengan sebaik-baik. Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi, Mbak Ibu Nur Hayati telah menyampaikan, dan saya pun tadi sudah menyampaikan, SNW menjanjikan. Apakah janji-janjinya itu benar adanya? Apakah janjinya itu, kalau kita melihat janji Allah di akhirat nanti yang namanya jannah,
Itu siapa yang sudah membuktikan? Belum ada. Jadi yang pernah dijanjikan oleh Allah itu kita sudah mendapatkan yang namanya Jainah di dunia. Di rumahnya bahagia, di rumahnya tentrem, tidak ada kata-kata dusta, tidak ada kata-kata bohong. Itulah yang disampaikan oleh Al-Quran kepada kita bersama. Bayangin Bapak dan Ibu, ditulislah dalam Al-Quran, la yasma'una fiha laghaw wala kidaba. Sungguh di jannah itu nanti tidak ada kata-kata dusta. Tidak ada kata-kata sia. Siapa itu? Mereka yang berada di dalam jannah itu. Jannah di mana? Jannah di akhirat. Jadi kalau kita mau mendapatkan surga di dunia, bayangin Bapak dan Ibu, kita tidak ada kata-kata dusta. Berapa banyak orang-orang yang dusta merana? Wah, waktu prospek dia janji. Pokoknya kalau saya ikut SNW ini luar biasa. Kalau ini begini, janji-janji. Janji-janji yang palsu. Betapa berbunganya leader waktu berprospek. Nanti saya akan menghubungin Bapak. Begitu kita tunggu, tidak datang. Waktu kita telepon, tidak ngangkat. Bagaimana mau surga? Sedangkan janji dia selalu bohong. Jadi waktu kita dibohongi oleh calon mitra, jangan sedih. Karena yang rugi bukan kita. Kasihan. Sesungguhnya dia mau surga. Aktivitas hidupnya itu adalah aktivitas neraka. Sesungguhnya di ayat yang lain, sesungguhnya penghuni surga itu sibuk di dalamnya. Enggak pengangguran, merenung sana, merenung sini. Di surga pun ada aturan, sehingga hidupnya serba teratur. Tidak ada yang rugi, tidak ada yang sedih, tidak ada terzolimi. Semuanya bahagia. Hidup dengan keteraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimandori oleh Ridwan yang sangat manis dan sangat ramah tamah. Hebat berada di jannahnya Allah itu. Bapak Ibu, sebaliknya, orang-orang yang sibuk itu ngapain? Kalau mitra niaga SNW mau selayaknya jannah, mari kita sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk menjalankan ajaran Allah. Kemana-mana menjalankan seperti apa yang disampaikan Ibu Nur Hayati tentang ayat 2168, yaitu halalan thayyiban. Kita bukan cari duit, tapi bagaimana mengantarkan produk halalan thayyiban yang diperintahkan Allah ke tengah-tengah umat yang menanti kehadiran kita. Itu aja. Dapat duit itu bukan urusan kita, tapi yakinlah Allah tepat janji-janjinya. Sekali lagi, yang membedakan kita dengan yang di luar sana adalah kita sibuk untuk bagaimana mengenalkan dan mengantarkan agar ibadah umat Islam yang ada di Indonesia ini itu adalah ibadah. Apa itu? Kalau badan fisiknya terdiri dari yang haram, maka batal segala ibadahnya. Itu yang kita jaga. Bapak Ibu yang saya muliakan, janji-janji dari SNW, alhamdulillah saya satu persatu saya retas. Namun saya hanya mampu, posisi saya baru prawira utama. Jadi sehingga apapun yang dijanjikan oleh SNW, barulah yang sampai prawira utama. Apa itu? Seperti saya mendapatkan rahmat yang dijanjikan oleh manajemen, yaitu saya mendapatkan rabat, saya mendapatkan insentif setiap bulan, saya mendapatkan hadiah tahunan di satu tahun, saya diberikan yang namanya wisata dalam negeri, saya diberikan asuransi kesehatan rawat inap, saya diberikan NCC, saya diberikan hadiah seperti emas, setiap bulan dapat emas, dan saya diberikan sebagai perwira utama, saya dijanjikan untuk
mendapatkan wisata Islami dalam negeri. Setiap tahun saya mau tidak mau, suka atau suka, saya harus berangkat mengelilingi Indonesia dari pulau ke pulau. Dan alhamdulillah janji SNW saya buktikan. Benar enggak sih itu buktinya? Alhamdulillah. Saya sudah diawali dari Malaysia, Singapura, dan ke Thailand. Dan saya telah memenuhi janji-janji itu. Saya diberangkatkan, total saya sudah menginjakkan kaki saya di 14 negara yang ada di Asia dan Eropa. Baru aja mau berangkat ke Afrika, tapi apa boleh buat, yang namanya COVID-19 pun datang. Bapak, Ibu, Saudaraku, para mitra muda, dan juga mitra-mitra yang lain, dan calon-calon mitra, janji SNW itu benar adanya. Dan saya sudah mengambilnya. Saya akan bisa mendapatkan andil dan juga rumah berlian dengan cara saya harus naik peringkat dahulu. Tetapi kalau saya belum mampu, saya apa boleh buat, berarti saya yang salah. Saya belum bisa mencapai peringkat prawira. Ini dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita. Semoga Allah memberikan ridho-Nya kepada kita semua. Kepada manajemen SGI, saya ucapkan terima kasih. Kepada pendiri, saya ucapkan terima kasih. Kepada Pak Alif Kahrudin, teman sahabat saya dan musuhnya, saya terima kasih. Kepada mitra muda saya, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.